Penerimaan 30 Maret 2023 sebesar Rp508.000. Pengeluaran 30 Maret 2023 sebesar Rp300. Lalu saat dibacakan tanggal 31 Maret 2023 sebesar Rp4.345.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kedua, informasi kegiatan masjid selama di bulan Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan pesantren kilat atau salat di pertengahan bulan Ramadan. 2. Itikaf pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. 3. Progres lelang Ramadan sejak pembukaan lelang Ramadan pertanggal 26 Maret 2023 disampaikan oleh tim lelang Ramadan. 3. Komisi Kultum dan Imam hari ini adalah Ustaz Heru Suwardi dan Bilal Bapak Saiful Rahman. 4. Petugas taklimat di hari berikutnya adalah Saudara Zaki Abdullah. 5. Komisi Kultum dan Imam hari berikutnya adalah Ustaz Juman. Demikian taklimat yang kami sampaikan. Barakallahu minkum wa taqabbalallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema kultum pada kesempatan malam hari ini adalah semangat berpuasa, semangat bekerja. Bapak-bapak, ada yang sudah libur kerjanya? Belum. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini meskipun di bulan Ramadan masih tetap harus menjalani aktivitas seperti biasa. Masih tetap harus bekerja seperti biasa. Ada yang bekerja di sebuah perusahaan, mungkin ada pula yang bekerja di instansi pemerintahan, barangkali ada pula yang bekerja di lembaga pendidikan, atau mungkin bekerja serabutan, dan ada pula ibu-ibu yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Rumusnya, berpuasa tidak boleh menjadi alasan untuk bermalas-malasan dalam bekerja. Dan bekerja juga tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan puasa. Ini rumusnya, saya ulangi lagi. Berpuasa tidak boleh menjadi alasan untuk malas-malasan dalam bekerja. Ada yang karena berpuasa kemudian bolos kerja, nah itu tidak boleh. Dan yang lebih penting, bekerja seberat apapun pekerjaannya bukanlah alasan untuk meninggalkan puasa. Ada di sini yang karena alasan kerjanya berat kemudian tidak puasa? Di sini tidak ada. Di tempat lain banyak. Baik. Kenapa demikian? Karena puasa itu ibadah, bekerja juga ibadah. Puasa itu wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, dan bekerja juga wajib bagi yang terikat perjanjian dengan lembaga atau perusahaan di mana dia bekerja. Puasa itu adalah bagian dari perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sedangkan bekerja adalah bagian dari perjanjian kita dengan sesama manusia. Kewajiban kita penuhi janjimu dengan Allah dan jangan ingkari perjanjianmu dengan sesama manusia. Maka di bulan Ramadan ini puasanya harus semangat, kerjanya juga tetap semangat. Nah, supaya puasa kita semangat, kerja juga semangat, ada beberapa kiat yang insya Allah bermanfaat. Kiat yang pertama, perbaiki niat dan kuatkan tekad. Perbaiki niat dan kuatkan tekad. Mulai dari sini dulu, Pak. Dari hati kita dulu. Idza sadaqal azmu wa dhuhassabil. Kalau tekad itu sudah kuat, maka jalan akan terbuka lebar. Kalau tekad sudah bulat, maka jalan akan terang benderang. Tekad yang bagaimana? Tanamkan dalam hati, bismillah, meskipun aku puasa, aku akan tetap semangat kerja. Bismillah, meskipun kerjaanku berat, aku akan tetap berpuasa. Mulai dari situ dulu. Jangan sampai sejak awal niat kita sudah salah, tekad kita sudah lemah. Berhubung aku kerja di tempat yang berat, ngangkat-angkat barang yang berat, panas di bawah terik matahari, sudah besok aku tidak usah puasa. Ini tekad orang yang lemah. Boleh atau tidak boleh? Agama ini, ibadah ini dibangun di atas komitmen yang kuat. Saya beri gambaran tadi ya. Kalau Bapak misalnya nih, besok akan kerja berat, ngangkat-angkat batu misalnya, di tempat yang panas. Lalu sejak malam ini Bapak punya niat, udahlah berhubung besok kerja berat, saya tidak puasa. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang menjamin Bapak hidup sampai besok itu siapa? Gak ada yang menjamin. Lah kalau Bapak sudah niat, besok saya tidak usah puasa, karena jam 8 saya harus kerja di tempat yang berat, angkat-angkat batu, panas, capek, haus, rasa-rasanya nggak kuat saya kerja di. Terus dari malam itu nggak niat puasa, besok nggak sahur, terus jam 6 sarapan pagi. Pas berangkat kecelakaan, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus alasan Bapak ketemu Allah, menghadap Allah, pas ditanya, Pak, kenapa hari Sabtu Bapak ada puasa? Alasannya apa? Kerja berat, kan belum kerja, nggak kuat. Bapak kan belum mulai kerja. Kita nggak akan punya udzur di hadapan Allah. Sama seperti kasusnya begini, Bapak besok mau pulang kampung. Ini bagi yang nanti mudik sebelum Ramadan selesai. Misalnya mudik ke Surabaya, secara jarak jauh, sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah safar. Berangkat dari sini jam 9 pagi. Lalu sejak malam ini Bapak dan keluarga sudah niat, punya komitmen, udahlah besok kita nggak usah puasa saja. Wong kita mau pulang kampung, mau safar. Boleh atau tidak? Tuh, boleh atau tidak? Tidak boleh, Pak. Agama itu harus dibangun di atas komitmen yang kuat dulu. Ibadah itu harus komitmen dulu. Tidak boleh, kenapa? Nah, kalau Bapak besok niat tidak puasa, alasan tidak puasanya apa? Safar. Lah kan belum safar. Ya kalau jadi, kalau enggak, misalnya Bapak udah niat gak puasa, jam 7 sarapan. Ternyata rencana pulang kampung ditunda, di cancel hari berikutnya. Hari itu Bapak sekeluarga tidak puasa, alasannya apa? Terus nanti malam hari begitu lagi niat, wah karena di cancel besok gak usah puasa. Hari berikutnya di cancel lagi, hari berikutnya lagi. Bisa akhir Ramadan gak puasa terus.
Jadi tidak boleh. Tekad komitmen puasa dulu. Niat yang kuat, saya akan puasa dulu. Perkara di lapangannya terjadi kendala misalnya, sudah jalan safar, ternyata mual-mual, pusing, mau pingsan, di situ ada rukhsah, keringanan untuk membatalkan puasa. Sama dengan kerja tadi, Pak. Meskipun tempat kerja Bapak berat, komitmen dulu, bismillah saya akan puasa. Begitu di lapangan angkat batu, kok lihat kan mau pingsan ini, sudah bismillah, ya Allah, aku tidak kuat, boleh membatalkan puasa. Tapi komitmen dulu dari awal. Yang pertama. Yang kedua, kalau ingin semangat puasa dan bekerja, jangan meninggalkan makan sahur. Makan sahur. Tasahur, karena Nabi bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokatan. Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi nggak usah kita merasa hebat, merasa sok kuat. Aku nggak sahur nggak apa-apa, kuat insya Allah. Tidak usah seperti itu. Tetaplah makan sahur, meskipun hanya dengan sebutir kurma dan segelas air. Meskipun kalau wajah-wajah begini rasa-rasanya nggak mungkin kalau sahur hanya dengan apa? Sebutir kurma dan segelas air. Yang ada sepiring, dua piring nasi. Tapi kalaupun adanya cuma sebutir kurma, segelas air, sahurlah. Yang kita harapkan adalah keberkahan. Keberkahan itu kalau sudah diberikan kepada kita dengan wasilah sahur, maka yang sedikit itu akan melahirkan banyak kebaikan. Karena berkah sahur yang sedikit, kita diberi kekuatan untuk berpuasa dan diberi kekuatan untuk bekerja. Sahur yang kedua. Yang ketiga, tidak asal sahur, tetapi sunnahnya adalah takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Jam berapa? Setengah 6. Kira-kira itu setengah 7 sahur, Pak. Itu bukan sahur, itu sarapan. Mengakhirkan waktu sahur itu maksudnya ya jangan terlalu mepet dengan azan subuh. Ya dikira-kira. Kita kan dibekali oleh Allah dengan akal. Kira-kira kalau aku makan sahur, ya tidak terlalu malam, tapi juga tidak buru-buru, itu jam berapa? Misal sekarang subuh setengah 5 lewat 10 menit misalnya. Mulai jam 4 itu insya Allah masih cukup kalau kita mau makan sahur dengan santai. Jadi jangan terlalu malam, terbangun jam 2 terus makan sahur jam 2, ini kelamaan. Jadi dikira-kira sekiranya kita bisa makan sahur dengan santai, dengan tenang, tidak buru-buru, tetapi juga tidak mepet dengan azan subuh. Upayakan sebelum azan subuh itu beberapa menit sudah selesai, sudah berhenti dari makan sahur. Dan sebenarnya nggak usah nunggu azan. Kenapa? Karena terkadang muadzinnya terlambat. Dia kan sudah masuk karena mungkin terlambat, harus ke kamar mandi dulu misalnya. Kemudian azannya sudah lewat 2 menit. Sementara kita di rumah nunggu azan. Nggak usah seperti itu. Jadi patokannya beberapa menit sebelum masuk waktu subuh, usahakan sudah berhenti. Maka itu pentingnya kita mengatur waktu supaya tidak terlalu mepet dengan azan subuh. Karena terkadang ada orang karena semangat ingin mengamalkan sunnah Nabi, mengakhirkan waktu sahur 10 menit sebelum azan itu baru makan sahur. Akhirnya ketika azan sudah berkumandang masih apa? Terus harus gimana kalau nih bapak lagi makan sahur, piring masih di tangan, lagi nyendok, ngunyah makan. Tiba-tiba dari masjid terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang bapak lakukan? Nunggu azan selesai. Kalau sudah selesai, kalau belum selesai pindah sono. Apa dilanjutkan atau berhenti? Berhenti. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan ketika azan sudah berkumandang, bapak sudah batal sejak awal. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama. Kalau ada yang berpendapat lain itu menyelisih pendapat mayoritas. Karena kalau bapak mengikuti pendapat yang ada di mulut boleh dimakan, lah yang di mulut
Ya kalau udah ditelan, kalau sulit, ya kayak kemarin dengan daging halal gitu misalnya. Bapak azan karena masih punya daging, karena mengikuti pendapat kok masih azan, boleh dilanjutkan, terus bapak lanjutin terus sampai kapan? Sampai ditelan, jadi sampai azan berakhir itu nggak lembut daging. Bapak sampai jalan ke masjid, sholat subuh ngambil apa? Tidak daging, itu sudah batal dari Nah itu pentingnya kita mengatur waktu. Jangan terlalu malam, tapi jangan terlalu. Upayakan beberapa menit sebelum azan sudah beres. Yang keempat, atur waktu istirahat. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bekerja itu tidak usah sholat sepanjang malam. Tidak usah begadang karena ini momennya Ramadan, terus bapak sholat tahajud, habis tarawih tahajud sendiri sampai ketemu sahur misalnya. Tidak usah. Ya. Enggak akan sanggup Bapak ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, itu sudah tercatat seperti sholat sepanjang malam. Bapak di sini sholat tahajud, tapi begitu sampai tempat kerja malah tidur, itu zalim namanya. Pengennya dapat pahala, lo sholat malam kan sunnah kan, bekerja punya apa? Wajib. Bapak semangat mengerjakan sunnah, meninggalkan yang wajib, itu dosa. Diatur saja ibadah, baca Quran, dibatasi jam 10, setengah 11 istirahat. Bangun sahur, makan sahur, sholat subuh, habis subuh baca Quran lagi, jangan tidur. Dan nanti siang kalau ada waktu istirahat, gunakan untuk istirahat. Meskipun hanya sesaat, meskipun hanya sekedar bahan atau baringan, insya Allah itu cukup untuk memulihkan stamina. Yang terakhir, kalau pengen kuat di dalam berpuasa dan bekerja, perbanyak istighfar. Ini mungkin langkah yang tidak logis, tetapi ini sesuai dengan firman Allah, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, wahai kaumku beristighfarlah kepada Rabb kalian. Kalau kalian beristighfar, di antara faedahnya yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kekuatan untuk kalian. Dengan barokahnya istighfar, maka kita akan diberi kekuatan untuk berpuasa sekaligus tetap semangat di dalam bekerja. Barangkali itu beberapa kiat yang bisa kita terapkan di tengah bulan Ramadan ini. Meskipun kita masih tetap harus beraktivitas seperti biasa, niscaya puasa kita tetap semangat, kerjaan kita juga tetap lancar seperti biasanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada penuturan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.